Shalom, selamat pagi, selamat datang di Renungan Harian Toraya Rabu 28 Agustus 2024. Sebelum masuk di Renungan Harian Toraya, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, tak henti-hentinya kami mengucap syukur Tuhan, kami akan baca firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini tetap tinggal di hati kami dan kami lakukan setiap hari dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Pembacaan terdapat pada 1 Raja-Raja 6 ayat 14 sampai 38. 1 Raja-Raja 6 ayat 14-38. Setelah Salomo selesai mendirikan rumah itu, ia melapisi dinding rumah itu dari dalam dengan papan kayu aras, dari lantai sampai ke balok langit-langit dilapisinya dengan kayu aras, tetapi lantai rumah itu dilapisinya dengan papan kayu sanobar. Kemudian disekatnya 20 hasta bagian belakang rumah itu dengan papan kayu aras dari lantai sampai ke balok-balok, lalu dibuatnyalah ruang itu menjadi ruang belakang, menjadi tempat maha kudus, dan 40 hasta panjangnya ruang yang di depan ruang belakang itu, yakni ruang besar kayu aras sebelah dalam rumah itu berukiran buah labu dan bunga mengembang, semuanya ditutupi kayu aras, tidak ada batu kelihatan. Demikianlah dilengkapinya ruang belakang di dalam rumah itu dan di sebelah dalam sekali, supaya di sana ditaruh tabut perjanjian Tuhan. Ruang belakang itu 20 hasta panjangnya dan 20 hasta lebarnya dan 20 hasta tingginya. Ia melapisinya dengan emas kertas, lalu ia membuat mezbah dari kayu aras di depannya. Sesudah Salomo melapisi rumah itu dari dalam dengan emas kertas, direntangkannya lah tabir pada rantai-rantai emas yang di dalam ruangan belakang itu. Lalu ruang itu dilapisinya dengan emas. Seluruh rumah itu dilapisinya dengan emas. Ya, rumah itu seluruhnya juga seluruh mezbah yang di depan ruang belakang dilapisinya dengan emas. Selanjutnya di dalam ruang belakang itu dibuatnya 2 kerub dari kayu minyak, masing-masing 10 hasta tingginya. Sayap yang satu dari kerub itu 5 hasta panjangnya dan sayap yang lain juga 5 hasta, sehingga dari ujung sayap yang satu sampai ke ujung sayap yang lain 10 hasta panjangnya. Juga kerub yang kedua adalah 10 hasta panjangnya, dan kedua kerub itu sama ukuran dan sama potongan badannya. Tinggi kerub yang satu 10 hasta, dan demikian juga kerub yang kedua. Maka ditaruhnyalah kerub-kerub itu di tengah-tengah ruang yang di sebelah dalam sekali. Kerub-kerub itu mengembangkan sayapnya, sehingga kerub yang satu menyentuh dinding dengan sayapnya, dan kerub yang kedua menyentuh dinding yang lain, sedang sayap-sayap yang arah ke tengah rumah itu bersentuhan ujungnya. Dan kerub-kerub itu dilapisnya dengan emas, dan pada segala dinding rumah itu berkeliling ia mengukir gambar kerub, pohon korma, dan bunga mengembang, baik di ruang sebelah dalam maupun di ruang sebelah luar. Juga lantai rumah itu dilapisinya dengan emas, baik di ruang sebelah dalam maupun di ruang sebelah luar. Sebagai pintu masuk ke ruang belakang dibuatnyalah pintu dari kayu minyak, ambang dan tiangnya merupakan segi 5. Pada kedua daun pintu yang dari kayu minyak itu, ia mengukir gambar kerub, pohon korma, dan bunga mengembang. Kemudian dilapisinya dengan emas juga pada kerub, dan pada pohon korma itu disalutkannya emas. Demikian juga untuk pintu masuk ke ruang besar itu, dibuatnya tiang-tiang dari kayu minyak yang merupakan segi 4, dan 2 pintu dari kayu sanobar. Kedua papan pintu dari pintu yang satu dapat dilipat, dan demikian juga kedua papan pintu yang lain. Lalu diukirnya padanya
kerub pohon korma dan bunga mengembang. Kemudian dilapisinya pintu itu dengan emas pipih pada gambar ukiran itu. Ia mendirikan tembok pelataran dari 3 jajar batu pahat dan dari 1 jajar balok kayu aras. Dalam tahun yang keempat, dalam bulan Ziu, diletakkanlah dasar rumah Tuhan. Dan dalam tahun yang ke-11, dalam bulan Bul, yaitu bulan ke-8, selesailah rumah itu dengan segala bagian-bagiannya dan sesuai dengan segala rancangannya. Jadi 7 tahun lamanya ia mendirikan rumah itu. Amin. Firman Tuhan. Tema hari ini adalah Allah mengerjakannya, kita sisanya. Bacaan ini masih bagian dari kisah membangun bait Allah setelah menyelesaikan ayat 14. Kisah selanjutnya berpusat pada penyelesaian dekorasi bait Allah pada ayat yang ke-37 sampai 38. Kita mendapat informasi durasi pengerjaan pembangunan tersebut, yaitu 7 tahun lamanya. Selain itu, sebagaimana uraian dalam bacaan kita, ini mendapat bahwa hampir seluruh hal yang digunakan membangun rumah kudus ini berasal dari luar Israel. Impor bahan material dari luar Israel sangat mungkin, sebab pada masa pemerintahan Salomo sangat disegani oleh bangsa-bangsa di sekitarnya. Tidak heran jika kemegahan bait Allah dipandang sebagai jasa-jasa dari Salomo. Renungan ini berfokus pada ayat yang 14 yang menugaskan bahwa Salomo telah menyelesaikan bait Allah. Pertanyaan reflektif yang dapat kita ajukan adalah, benarkah Salomo yang menyelesaikan semuanya? Dalam penjelasan kehidupan kita, banyak pengkhotbah yang mengilustrasikan usaha kita dengan telapak tangan yang mengepal sebagai usaha kita, dan sebagai yang tidak tergapai adalah urusan Allah. Pendeknya, kita hanya perlu mengusahakannya semaksimal mungkin, sisanya Allah yang menyelesaikan. Ilustrasi semacam ini terkesan bahwa Allah yang bertugas mengerjakan sisa-sisa dari tugas kita atau usaha kita. Ajaran semacam ini sangat berbahaya, sebab seolah-olah tokoh utama dari semua hal yang kita kerjakan adalah kita sendiri. Padahal semegah, sebesar, atau mungkin sekecil, sesederhana apapun yang kita kerjakan, Allah lah yang berperkara di dalamnya. Di balik semua karya Salomo di sana, ada Allah yang Maha Kuasa berperkara di dalamnya. Karena itu, tidakkah kita menyerukan bahwa Allah yang mengerjakannya dan kita hanya sisanya? Benarlah ungkapan Yohanes Pembaptis bahwa ia harus semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil. Yohanes 3 ayat 30. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur Tuhan. Hari ini Tuhan, kami sudah membaca firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini tetap tinggal di hati kami dan kami lakukan setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.